Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa sekalian, syukur alhamdulillah saya dan kita dapat berjumpa kembali di dalam suatu sesi kajian mabahis fi ulumul Quran kembali, dan sekarang sudah pertemuan yang ke-11. Sebenarnya kondisi saya tadi malam agak kurang sehat ya, sehingga dan sekarang masih ada sisa-sisa sedikit-sedikit. Hanya saja ya alhamdulillah saya kira masih bisa untuk melaksanakan kajian rutin kita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang syubhul jahidina 'alal wahiyah, yakni keraguan orang-orang yang menentang adanya wahyu, yang sudah kita bahas beberapa. Nah, sekarang kita akan membahas satu bagian lanjutan daripada apa yang menjadi pembahasan kita kemarin ya. Supaya menyingkat waktu ya, mari kita langsung saja mulai kajian kita. Semoga pada pertemuan kali ini kita diberikan kelancaran ya dalam melakukan pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas tentang persangkaan orang-orang yang menentang adanya wahyu, bahwa Al-Quran itu adalah dari sisi Nabi Muhammad. Mereka menentang bahwa Al-Quran itu adalah wahyu, akan tetapi itu adalah buatan Muhammad. Dan tentangan ini dijawab oleh Syekh Manna' Khalil Al-Qattan ya, bahwa sangkaan tersebut adalah sangkaan yang keliru ya, karena beberapa fakta yang tidak logis secara beberapa fakta-fakta ya. Ya, seperti yang pertama adalah bahwa Syekh Manna' Khalil Al-Qattan itu mengatakan, kalaulah itu dari segi Muhammad, dari sisi Muhammad, lalu apa gunanya Al-Quran yang sedemikian hebatnya tidak bisa ditandingi oleh para penyair-penyair Arab manapun, itu lalu harus dinisbahkan kepada Allah, kenapa tidak kepada dirinya sendiri ya? Dan juga fakta-fakta yang lain. Nah, sekarang kita akan melanjutkan membahas hal itu ya. Kita sudah sampai pada paragraf yang kelima daripada masalah syibhul jahidin 'alal wahyi. Dalam paragraf yang kelima, Syekh Manna' Khalil Qattan ya, mungkin ada yang menyaksikan video ini dan sambil melihat memiliki kitab
Mabahis fi Ulumil Quran, itu bisa dibuka halaman 41, yang terbitan yang umum ada di Indonesia ini, terbitan dari mana ini? Mansyurat Al-Asil Hadis. Atau mungkin ada yang versi online, itu terbitan mana saya ada itu, yang versi PDF. Bisa dibuka halaman 41 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'dana jama'atun fit takhalluf an ghazwati Tabuk wa abdau a'daran ya. Wasta'dana jama'atun, dan sekelompok orang meminta izin fit takhallufi an ghazwati Tabuk, untuk tidak mengikuti takhalluf, untuk tidak mengikuti ghazwati Tabuk, perang Tabuk. Wa abdau a'daran, dan mereka mengajukan beberapa izin, beberapa alasan, a'daran. Wa kana minhum, dan sebagian di antara mereka itu, man intahala hadhil a'dar, ada orang yang memberikan alasan, minal munafikina, dari antara orang-orang munafik, wa adina lahum, dan Allah mengizinkan mereka untuk tidak ikut. Ada kata-kata intahalah ya. Jadi kalau saya mencari di dalam kitab Mu'jam Al-Wasit kata intahalah, wa kana minhum man intahala. Intahala itu artinya dia beralasan, alasan yang tidak sebenarnya. Nah, kalau kita melihat di dalam Mu'jam Al-Wasit, intahala syai' itu ada'ahu li nafsihi wa huwa li ghairihi ya. Dia tuh mengaku bahwa itu miliknya, tapi itu sebenarnya milik orang lain. Yuqalu intahala fulanun hadha syi'r wa huwa ra'i. Wa madhab kada intasaba ilaihi duna bihi ya. Wa duna bihi. Jadi mengaku-ngaku, membuat-buat alasan. Intahalah dalam konteks ini adalah, intahala itu artinya dia itu membuat-buat alasan yang dinisbahkan kepada orang lain, sebenarnya dirinya sendiri yang keberatan. Jadi mungkin ada orang munafik itu mengatakan ya bahwa si A ini begini-begini, dia tidak bisa ikut perang, maka saya juga harus menemani. Nah, padahal sebenarnya yang nggak ingin ikut perang adalah dirinya. Itu mungkin seperti itu konteksnya. Jadi di sini ada wasta'dana jama'atun fit takhalluf an ghazwati Tabuk. Wasta'dana jama'atun, dan sekelompok orang ista'dana, meminta izin fit takhallufi, untuk tidak mengikuti an ghazwati Tabuk, perang Tabuk. Wa abdau a'daran, dan mereka itu mengajukan suatu alasan, uzur, a'dar, uzur. Wa kana minhum man intahala hadhil a'dar, ada orang-orang yang membuat-buat alasan, intahala hadhil a'dar, alasan ini, minal munafikina, dari kalangan orang-orang munafik. Wa adina lahum, dan Nabi mengizinkan mereka untuk tidak ikut. Fanazalal Qur'an Al-Karim, maka turunlah Al-Quran Al-Karim, mu'atiban, sebagai teguran lahu, bagi Nabi Muhammad, li khatti ra'yihi, untuk kesalahan di dalam pandangannya itu. Nah, jadi Nabi itu mengizinkan orang yang beralasan tidak mau ikut perang itu. Dari situ lalu kemudian turunlah ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 43. Afallahu anka, Allah memaafkan engkau. Lima adinta lahum, kenapa engkau izinkan mereka? Hatta yatabayyana laka
sehingga menjadi jelas bagimu. Alladzina shadaku, mana orang yang jujur, wa ta'lamal kadzibin, dan kau tahu siapa-siapa yang berbohong. Surat At-Taubah ayat 43. Walau kana hadzal iqab shadiran an wijdanihi, jikalah hukuman ini bersumber an wijdanihi, dari penemuan intuisinya, takbiran an nadmihi, sebagai takbir, an nadmihi gambaran, an nadmihi daripada penyesalannya, hina tabayyana lahu fasadu ra'yihi, ketika menjadi jelas kesalahan pandangannya. 5. Kenapa? A'lanahu an nafsi, dia menjelaskan tentang dirinya sendiri, bihadat ta'nif, ya, bihadat ta'nif, dengan teguran yang keras ini, ya. Ta'nif itu unuf, itu akhadahu bisyiddatin wa qaswatin. Itu bahasanya unuf. Ta'nif itu artinya teguran yang keras. Bihadat ta'nif asyadid, dengan teguran keras asyadid yang keras sekali. Wal itab al-qasi, dan ya teguran al-qasi yang keras. Wa nadhiru hadza, dan sebagai bandingan akan hal ini, mu'atabatuhu, teguran yang diperoleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qabulil fida min usara badrin, di dalam menerima tebusan min asra badrin, dari tawanan perang Badar. Nabi pernah ditegur oleh Allah ketika menerima tebusan perang Badar. Ditegur di dalam ayat surat Al-Anfal ayat 67 sampai 68. Maka nabi nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhana fil ardi turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzaban adzim. Fima akhadtum adzabun adzim. Ya. Jadi Nabi itu pernah, karena dia menerima tebusan perang Badar, di dalam sejarah itu ditegur oleh Allah dari surat Al-Anfal. Nah itu ditegur, dan tegurannya itu keras. Dalam logika yang diajukan oleh Syekh Manla Khalil Qottan, kenapa teguran ini sebegitu kerasnya ditujukan kepada Nabi, dan itu diberitahukan kepada para sahabat, wahyu ini sebagai teguran kepada Nabi, dan itu sangat keras sekali bagi orang yang mengerti bahasa Arab. Kalaulah itu Al-Quran dari sisi Allah, kenapa teguran sekeras ini dilakukan oleh Nabi kepada dirinya? Kalaulah memang Al-Quran itu dibuat oleh Nabi sendiri, kenapa tidak sedari semula saja? Atau tegurannya kok tidak sekeras, tidak lemah lembut, tapi sangat keras tegurannya itu. Wa mu'atabatuhu fi tawallihi an Abdullah ibni Ummi Maktum, ya. Dan pernah juga Nabi ditegur fi tawallihi an Abdullah ibni Ummi Maktum, di dalam hal ketika Nabi Muhammad itu berpaling dari Abdullah ibni Ummi Maktum al-a'ma, yang buta, radhiyallahu anhu. Ihtimaman, karena mementingkan, Nabi itu meninggalkan, berpaling daripada Abdullah ibni Ummi Maktum, karena dia itu meninggalkan berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum yang buta, radhiyallahu anhu, ihtimaman, karena mementingkan, binafarin, dengan sekelompok, min akabiri Quraisyin, dari pembesar-pembesar Quraisy, fi da'watihim ilal Islam, di dalam rangka mendakwahkan Islam. Jadi Nabi itu pernah ditegur dengan keras oleh Allah karena dia lebih memperhatikan
pembesar-pembesar Quraisy dalam rangka dakwah kepada Islam, ya, daripada Ibnu Ummi Maktum yang buta. Ini ibaratnya sekarang ada kiai diundang orang kaya, dia segera, tapi diundang orang orang yang miskin, dia itu males-malesan, meskipun undangannya lebih dulu dari lebih dulu orang miskin itu. Ya, Ibnu Ummi Maktum ini seorang buta, itu ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, lalu kemudian dia itu lebih mementingkan pembesar-pembesar Quraisy, ya. Lalu kemudian ditegurlah Nabi Muhammad di dalam surat Abasa ayat 1 sampai 11. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna. Abasa wa tawalla, dia telah bermuka masam dan berpaling, anja'ahul a'ma, karena kedatangan orang yang buta, wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah. Nah, itu tegurannya kepada Nabi, ya. Kalau datang orang miskin mau belajar Islam, tidak disegerakan. Tapi kalau membesar Quraisy segera, padahal bisa jadi, ya, yang lebih besar pahalanya dan manfaatnya kepada Islam itu ya orang yang miskin tadi. Wal ma'hudu fi siratihi sallallahu alaihi wasallam, dan yang sudah dikenal luas fi siratihi, di dalam perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena adalah Nabi Muhammad, annahu kana, bahwasanya Nabi Muhammad itu sejak mundunu ummati adfarihi, sejak dia tidak punya kekuasaan. Nu'umah itu artinya nu'umatu adfar. Adfar itu artinya kuku, nu'umah itu lemas, kuku yang lemas, artinya dia tidak memiliki kekuatan apapun. Masalan faridan, dan sendirian, ya. Nabi Muhammad itu dalam perjalanan hidupnya, sejak dia itu dari tidak punya kekuasaan, masih orang biasa dan sendirian, adalah fi husnil khuluq, dia itu memiliki akhlak yang mulia, wa karimus sajaya, dan perangai yang mulia, wa sadaqal lahjati, dan jujur, wa ikhlasil qawli, dan ikhlas di dalam perkataan, wal amal, dan amal. Waqad syahida lahu bihada, dan hal ini disaksikan kaumuhu oleh kaumnya, indama da'ahum fi matla'id da'wah, ketika Nabi berdakwah fi matla'id da'wah, di awal masa-masa awal permulaan dakwah. Waqala lahum, dan Nabi berkata kepada mereka, ara'aitum law akhbartukum anna khailan bi dhahri hadzal wadi turidu an tuwira alaikum akuntum musaddiqin. Ara'aitum, tidakkah kau melihat, law akhbartukum, seandainya saja saya mengabarkan kepada kalian, anna khailan, bahwasanya ada khail itu artinya kuda jantan, bidhahri hadzal wadi, di dalam di dasar jurang ini, ya. Sebenarnya kalau di dalam riwayat itu bukan wadi, bidhahri hadzal jabal, ya, di balik gunung ini, taridu antungira, dia datang untuk menghantam
alaikum kepada kalian, akuntum musaddiqi, apakah kamu mempercayaiku? Katanya Nabi, ya. Qalu na'am, mereka berkata, ya. Ma jarrabna alaika kadiban, saya tidak pernah mengalami bahwa engkau itu adalah seorang pembohong. Jadi hadis ini ada hadis, ara'aitum law akhbartukum khailan bidhahri hadzal wadi. Kalau dalam satu riwayat, bidhahri hadzal jabal taridu antugira alaikum, dia itu berlari untuk menghantam kalian. Akuntum musaddiqi, apakah kalian mempercayai saya? Qalu na'am, mereka menjawab, ya. Ma jarrabna alaika kadiban, saya tidak pernah mengalami bahwa engkau itu bohong. Itu katanya. Hadis ini keluar setelah adanya hadis ini diucapkan oleh Nabi setelah turunnya ayat wa andir ashirataka al-aqrabun, dan wa andir ashirataka al-aqrabun, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang dekat-dekat. Itu permulaan Nabi berdakwah dengan sembunyi-sembunyi itu karena ada ayat wa andir ashirataka al-aqrabun. Nah, kemudian Nabi itu berkata kepada kerabat-kerabatnya yang terdekat itu dengan hadis ini, kamu percaya sama saya? Misalkan saya katakan bahwa di dasar jurang ini ada khail, ada kuda jantan akan menerkammu.